Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tawabi'. Tawabi' ini adalah kalimat yang ikut kepada kalimat sebelumnya. Karena memang ini sifatnya adalah kalimat secara umum, bisa kalimat isim, bisa kalimat fi'il, dan bisa juga kalimat huruf. Oleh karena itu, pada pembahasan tawabi ini tidak hanya masuk di dalam pembahasan marfu'atul asma atau masuk di dalam pembahasan isim-isim yang wajib dibaca rofa saja, melainkan bisa masuk dalam pembahasan mansubatul asma atau majruratul asma atau bahkan masuk pada pembahasan kalimat fi'il yang dijazmkan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan tawabi di sini ada beberapa istilah. Ada yang masuk di dalam kategori pembahasan na'at, kemudian ada yang masuk di dalam kategori pembahasan of, selanjutnya adalah taukid, dan yang terakhir adalah badal. Masing-masing daripada na'at, atof, taukid, dan badal ini memiliki pembahasan tersendiri. Dan fokus kita pada pembahasan kali ini adalah tentang na'at. Na'at atau juga disebut dengan sifat, ini khusus membahas tentang kalimat isim. Di dalam pembahasan na'at ini terdapat beberapa istilah. Kita ambil contohnya seperti lafaz ja'a ar-rajulu al-karimu. Lafaz al-karim di sini adalah na'at. Sementara lafaz ar-rajul di sini disebut dengan man'ut. Na'at ini juga disebut dengan sifat. Sementara man'ut ini juga disebut dengan mausuf. Fungsi daripada na'at itu adalah untuk mensifati dari kalimat yang diikuti. Jadi na'at ini mengikuti kepada man'utnya. Dan fungsinya adalah untuk menyifati daripada kalimat yang diikuti. Ja'a datang, ar-rajulu siapa orang laki-laki, al-karimu yang mulia. Jadi siapa yang mulia itu? Yang mulia adalah rajul. Jadi yang datang di sini adalah orang laki-laki yang mulia. Lalu apa saja yang harus diikuti na'at terhadap man'utnya? Ini tergantung pada macam-macam daripada na'at itu sendiri. Na'at itu ada dua. Ada yang disebut dengan na'at hakiki. Ada yang disebut dengan na'at sababi. Na'at hakiki itu adalah na'at yang merofakkan kepada isim dhomer, sementara na'at sababi itu adalah na'at yang merofakkan isim dhohir. Bagaimana perinciannya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari na'at hakiki. Sebagaimana telah disinggung bahwa na'at hakiki ini adalah na'at yang merofakkan kepada isim dhomer. Dan dhomer itu terkandung pada na'at yang kembalinya kepada man'utnya. Kita ambil contoh seperti lafaz qoma Ahmad al-alim. Qoma berdiri, Ahmadu siapa Ahmad, al-alimu yang alim. Siapa yang alim di sini? Yang alim di sini adalah dhomer huwa, yang mana huwa ini kembalinya kepada Ahmad. Lafaz al-alim di sini berkedudukan sebagai na'at, sementara lafaz Ahmad di sini adalah man'utnya atau kalimat yang diikutin oleh na'at. Al-alim di sini yang berkedudukan sebagai na'at mengandung dhomer, dan dhomer ini menjadi fa'il daripada lafaz al-alim, sehingga kedudukan dhomer di sini adalah rofa, dan dhomer ini tersimpan, tidak tampak.
kembalinya kepada lafaz Ahmad. Sehingga yang memiliki sifat ini adalah Ahmad. Qoma berdiri Ahmadu, siapa Ahmad al-alim yang alim. Siapa yang alim itu? Yang alim adalah Ahmad. Ini adalah naat hakiki. Di dalam naat hakiki ini harus mengikuti kepada man'utnya. Ikut dalam segi apa saja? Naat hakiki harus mengikuti man'utnya dalam segi yang pertama, i'robnya. Jadi di sini karena memang yang dibahas adalah fokus kalimat isim, maka yang harus diikuti itu adalah rofa'nya atau nasobnya atau jernya. Apabila man'utnya dalam keadaan rofa, maka naatnya pun harus dirofakkan. Demikian juga jikalau man'utnya dalam keadaan nasob ataupun jer, maka naatnya pun harus dibaca nasob ataupun jer. Kemudian yang nomor 2, harus ikut dalam segi jenisnya. Yang dimaksud dengan jenis ini adalah dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Dan yang nomor 3, dalam segi jumlahnya. Dalam hal ini yang dimaksud dalam jumlah adalah mufrad atau tasniyah atau jamak. Dan yang terakhir harus ikut dalam segi keluasannya. Keluasan maknanya maksudnya di sini dalam hal nakiroh atau ma'rifat. Jadi manakala man'utnya dalam keadaan rofa, kemudian jenisnya dia berupa mudzakkar, kemudian jumlahnya mufrad dan dia dalam bentuk nakiroh, maka naatnya pun harus mengikuti man'utnya. Seperti lafaz doroba Ahmad al-alim. Doroba memukul Ahmad, siapa Ahmad? Al-alim yang alim, siapa Ahmad? Lafaz al-alim di sini berkedudukan sebagai naat, sementara lafaz Ahmad ini adalah man'utnya. Susunan ini adalah susunan naat hakiki karena memang naatnya di sini merofakkan kepada dhamir yang tersimpan dan dhamir itu kembali kepada Ahmad. Di dalam naat hakiki harus mengikuti salah satu dari 4 hal, yaitu dalam hal i'robnya, kemudian jumlahnya, jenisnya, dan keluasan maknanya. Kita lihat di dalam susunan contoh ini, yang pertama dalam segi i'robnya. Naat harus ikut kepada man'utnya. Di sini man'utnya dalam keadaan rofa sebagai fa'il dari lafaz doroba. Doroba memukul Ahmadu, siapa Ahmad. Maka naatnya pun harus dibaca rofa. Maka di sini akan dibaca al-alimu. Tidak boleh dibaca al-alima atau al-alimi. Karena dalam segi i'rob dia harus ikut kepada man'utnya. Kemudian dalam segi jumlahnya, Ahmad di sini berbentuk mufrad, maka al-alim juga harus berbentuk mufrad, tidak boleh al-alimani. Kemudian dalam segi jenis, Ahmad di sini adalah mudzakkar, maka di sini juga harus berbentuk mudzakkar. Al-alimu tidak boleh al-alimatu. Selanjutnya lafaz Ahmad di sini berupa isim ma'rifat, maka naatnya pun harus berupa isim ma'rifat. Tidak boleh doroba Ahmadu alimun, tidak boleh. Naat harus ikut kepada man'utnya dalam segi ma'rifatnya. Dalam hal ini al-alim dima'rifatkan dengan al, maka dalam susunan ini sudah benar. Contoh lagi yang dalam keadaan nasab seperti lafaz ro'aitu Fatimah al-jamilata. Ro'aitu melihat siapa saya? Fatimata, kepada Fatimah al-jamilata yang cantik. Lafaz al-jamilah ini merupakan naat, sementara Fatimah di sini adalah man'utnya. Dalam susunan ini adalah berupa susunan naat hakiki. Maka naat harus mengikuti man'utnya dalam salah satu hal dari 4 perkara.
Yang pertama kita lihat dari segi i'rabnya. Dalam susunan ini man'utnya di i'rab nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ul dari lafaz ra'aitu. Ra'aitu, saya melihat Fatimah kepada Fatimah. Maka naatnya pun harus dibaca nasab mengikuti man'utnya. Fatimata al-jamilata. Kemudian dalam segi jumlahnya, Fatimah di sini berbentuk mufrad, maka naatnya pun harus berbentuk mufrad. Kemudian dalam segi jenisnya, Fatimah di sini berupa isim muannas, maka naatnya pun harus berupa isim muannas. Oleh karena itu di sini harus diberi tanda ta'nis yang berupa tak marbutoh. Dan yang terakhir, dalam segi keluasan maknanya, Fatimah di sini adalah termasuk isim ma'rifat, maka naatnya pun harus berupa isim ma'rifat yang dalam hal ini berupa ma'rifat dengan al. Jadi susunan ra'aitu Fatimata al-jamilata adalah susunan yang benar. Kita beri contoh yang lain seperti lafaz marartu bil muslimina an-nashitina. Marortu, lewat siapa saya? Bil muslimina, bertemu dengan beberapa orang muslim. An-nashitina, yang rajin-rajin. Siapa mereka? An-nashitina di sini berkedudukan sebagai naat, sementara man'utnya adalah lafaz al-muslimina. Karena memang di sini berupa naat hakiki, maka naatnya harus mengikuti salah satu dari 4 perkara. Sekarang dalam segi i'rabnya, man'utnya di sini diijerkan oleh huruf jer, maka naatnya pun harus dalam keadaan jer. Karena memang di sini berupa jamak mudzakkar salim, maka tanda jernya menggunakan ya. Selanjutnya dalam segi jumlahnya, al-muslimina di sini berupa jamak mudzakkar salim, maka naatnya pun harus berupa jamak. Kemudian dalam segi jenisnya, muslimina di sini adalah mudzakkar, maka naatnya pun harus berupa mudzakkar. Dan yang terakhir dalam segi keluasan maknanya, lafaz al-muslimin di sini berupa isim ma'rifat, maka an-nasyitina di sini juga harus berupa isim ma'rifat. Inilah hal-hal yang harus diikuti naat hakiki dari man'utnya. Selanjutnya adalah naat sababi. Sebagaimana di dalam pendahuluan tadi disinggung bahwa yang dimaksud dengan naat sababi adalah naat yang merofakkan kepada isim dhohir, dan isim dhohirnya ini harus mengandung dhomer, dan dhomernya ini kembali kepada man'utnya. Kita ambil contoh seperti lafaz hadara Ahmad al-jamil ibnuhu. Hadara hadir Ahmadu, siapa Ahmad? Al-jamilu, yang ganteng atau yang tampan. Ibnuhu, siapa anaknya Ahmad? Al-jamil di sini berkedudukan sebagai naat, sementara man'utnya itu adalah Ahmad. Al-jamil dalam susunan ini berupa naat sababi. Oleh karena itu, dia merofakan kepada isim dhohir. Dan isim dhohir itu mengandung dhomer yang kembali kepada man'utnya. Dalam susunan ini, ibnuhu menjadi fa'il daripada lafaz al-jamil. Sehingga di sini i'rabnya harus rofa sebagaimana fa'il. Ini adalah gambaran daripada naat sababi. Jadi, dalam naat sababi, naat ini tidak dimiliki oleh man'utnya, melainkan naat di sini milik daripada kalimat isim yang dirofakkan. Jadi hadara Ahmad, hadara hadir Ahmad, siapa Ahmad? Al-jamilu, yang ganteng atau yang tampan. Siapa yang tampan itu? Ibnuhu, putranya Ahmad. Jadi yang tampan di sini bukan Ahmad, melainkan putranya Ahmad.
Di dalam na'at sababi, na'at harus mengikuti man'utnya di dalam beberapa hal saja, yaitu yang pertama dalam segi i'rabnya. Jadi rofa, nasab, dan jernya harus mengikuti man'utnya. Kemudian yang kedua, na'at harus mengikuti man'utnya dari segi keluasan maknanya. Jadi dalam hal ini dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Sementara untuk na'at terhadap kalimat isim yang dirofakan, ini harus sama dalam segi jenisnya. Jadi dalam segi mudzakkar atau muannasnya, na'at harus mengikuti kalimat isim yang dirofakan. Manakala kalimat isim yang dirofakan ini berupa mudzakkar, maka na'atnya pun harus berupa mudzakkar. Selanjutnya, di dalam na'at sababi ini, na'at selama-lamanya harus berupa isim mufrad. Tidak boleh berupa isim tasniyah maupun isim jamak. Kita beri contoh seperti lafaz nasara Ahmad al-alimatu ummuhu. Nasara menolong, Ahmadu, siapa Ahmad? Al-alimatu, yang alim, ummuhu, siapa ibunya Ahmad. Al-alimah di sini adalah na'atnya, sementara Ahmad di sini adalah man'utnya, dan ummuh di sini adalah kalimat isim yang dirofakan, sementara hu ini adalah domer yang kembali kepada Ahmad. Kita lihat, na'at harus mengikuti man'utnya dalam segi i'rab dan luasnya. Di sini man'utnya beri'rab rofa karena memang berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz nasoro. Nasoro menolong, Ahmadu, siapa Ahmad. Maka na'at harus mengikuti man'utnya dalam segi i'rabnya. Di sini harus dibaca al-alimatu. Selanjutnya dalam segi luasnya atau dalam segi nakiroh ma'rifatnya, ini juga harus mengikuti man'utnya. Karena memang man'utnya di sini berupa isim ma'rifat, maka na'atnya pun harus berupa isim ma'rifat. Dalam hal ini na'atnya ma'rifat dengan menggunakan al. Selanjutnya, na'at harus mengikuti kalimat isim yang dirofakan dalam segi jenisnya. Di sini na'atnya ikut kepada lafaz umun yang merupakan kalimat isim yang dirofakan. Karena umun ini jenisnya adalah mu'annas, maka na'atnya pun harus berupa mu'annas. Oleh karena itu pada na'at harus terdapat tanda taknis. Di sini tanda taknis berupa ta marbuto. Al-alimatu ummu. Selanjutnya, na'at harus berupa mufrad selama-lamanya, sekalipun isim yang dirofakan di sini berupa tasniyah maupun jamak. Jadi sekalipun kalimat isim yang dirofakan oleh na'at di sini berupa tasniyah, seperti contoh ummahu atau jamaknya ummahatu, maka lafaz al-alimah yang merupakan na'at ini harus tetap berupa mufrad. Silakan untuk diperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam na'at sababi ini. Sekali lagi, na'at ikut kepada man'utnya hanya dalam dua hal, yaitu i'rab dan luasnya. Selanjutnya, na'at ikut kepada kalimat isim yang dirofakan dalam segi jenisnya saja. Kita perhatikan dalam contoh ini, umun adalah merupakan kalimat isim yang dirofakan oleh na'at. Oleh karena itu, na'at harus mengikuti jenisnya. Umun adalah mu'annas, maka na'atnya pun harus berupa mu'annas. Tidak boleh ikut kepada man'utnya. Sekalipun man'utnya di sini mudzakkar, akan tetapi karena memang marfu'nya di sini mu'annas, maka di dalam na'at sababi, na'at harus ikut kepada isim yang dirofakan dalam segi jenisnya. Selanjutnya, na'at selama-lamanya harus berbentuk mufrad, tidak boleh tasniyah maupun jamak. Ini adalah ketentuan di dalam na'at sababi. Selanjutnya, untuk domer yang terkandung di dalam isim yang dirofakkan,
ini mengikuti kepada man'utnya dalam segi jumlah dan jenisnya. Sekali lagi, domer yang terkandung pada isim yang dirofakkan, yang nanti domer itu kembali kepada man'utnya, ini harus mengikuti kepada man'utnya dalam segi jumlah dan jenisnya. Manakala man'utnya di sini berbentuk mufrad mudzakkar, maka domernya pun harus berbentuk mufrad mudzakkar. Manakala man'utnya berupa muannas tasniyah atau tasniyah muannas, maka domernya pun harus berupa tasniyah muannas. Begitu seterusnya. Jadi, andaikan di sini Ahmad diganti dengan atil mizani, maka di sini domirnya akan berubah menjadi huma. Kemudian manakala Ahmad di sini dirubah menjadi at-tullab yang berupa jamak, maka di sini akan berupa hum. Karena at-tullab di sini adalah jamak mudzakkar, maka domirnya berupa hum. Begitu juga manakala man'utnya di sini berupa jamak muannas, maka domirnya di sini akan berubah menjadi hunna. Begitu seterusnya. Ini adalah pembahasan tentang na'at, pembagian, serta hal-hal yang harus diikuti oleh na'at terhadap man'utnya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.